wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah dan yang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang kita cintai ini untuk talabul ilm. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat soleh kita di tempat ini menjadi wasilah kita memperoleh ridha, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang al-faqir hormati sekira para asatidzah, para hujjah, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Ustaz Syihabuddin MA, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmali, Bapak Ustaz Nama Setiawan, Bapak Haji Husain Fauzi, Bapak Marzuki, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, Haji Bahtiar, dan seluruh daripada jamaah DKM Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf gak disebutin namanya satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta saya kepada anda sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kita buka dengan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat dan afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak keturunan yang saleh salehah. Fadala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi, summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa la immatil mujtahidin wal ulama ila amin, summa ila arwah sayyidina Muhammad bin Allah Ahmad bin Isa sallallahu alaihi wa Muhammad bin Ali wa ala Syihab al-Fadil al-Jilani Syihab al-Abbas Ahmad bin Mahdi al-Buni wa usulihim wa furu'ihim, ثم إلى أرواح الشيخ الربيع بن عبد الله بن مرشدي الحسن بن جابر وعبد الله بن مرشدي سيدنا عبد الرحمن بن سفيان الشيخ سلام الله الحافظ سيد علي بن أحمد بن شهاب، ثم إلى أرواح الحسن كي ينصر الله صلى الله عليه وسلم يساوي بالواسع، ثم إلى أرواح أهل الجنة مسجد نور الهداية، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ولا من يصلهم صلهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركته وعلومه وبحب الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang masalah rukun-rukun salat. Ya, kemarin telah dibahas ya, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar, dan juga kita telah membahas syarat-syarat mengucapkan takbiratul ihram. Ya, kemarin yang terakhir syarat yang ke-20 ayyaqta'a hamzatu akbar wa yantiqa bil hamzati, tidak memutuskan hamzah, hamzahnya mesti dibaca Allahu Akbar, nggak boleh diwasal, tapi mesti di hamzah qata, mesti diputuskan Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar. Tapi kalau Allahul Akbar masih boleh. Ya, Allahul Akbar ditambahin alif lam, alif ta'rif masih diperbolehkan, tapi bagusnya enggak. Ya, khilaful aqwal, itu di masailnya di situ. Masailnya tidak baca semuanya memang karena ada permasalahan-permasalahannya tidak harus disampaikan di depan. Tapi kalau menambahkan al masih diperbolehkan dan tetap sah Allahul Akbar, tapi bagusnya enggak Allahu Akbar, ya. Nah, ini harus kita perhatikan ya, karena ini setiap hari kita bertemu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia baru kita enggak sholat lagi, tapi di sholatnya ya. Itu kemarin rukun yang kedua, masalah rukun sholat. Rukun yang selanjutnya ya, rukun yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun yang ketiga di dalam salat adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri fil fardhi di dalam salat yang wajib. Ya, salat yang wajib hukumnya berdiri itu adalah wajib, nggak boleh duduk kalau dia mampu berdiri. Ya, jadi kalau salat wajib dia berdiri, tidak boleh dia duduk kalau dia mampu berdiri. Ya. Fala yajibul qiyamu fi nafilati, maka tidak wajib berdiri di dalam salat sunnah. Ya, kalau salat sunnah beda, Pak. Salat sunnah Bapak berdiri, mampu berdiri, tapi Bapak maunya duduk, maka boleh. Beda dengan salat wajib. Kalau salat wajib jangan coba-coba, kita mampu berdiri, kita tidak berdiri, maka tidak dianggap sholatnya. Kenapa? Karena kekurangan rukun. Ya, rukun yang selanjutnya yang ketiga itu adalah berdiri bagi yang mampu ketika sholat wajib. Jadi sholat wajib berdiri, beda sama sholat sunnah. Kalau sunnah dikatakan fala yajibul qiyamu fi nafilati, maka tidak wajib kita berdiri di dalam sholat sunnah. Bal yajuzul lahul qu'ud, akan bahkan diperbolehkan kita duduk. Bapak sholat duha atau qabliyah ba'diyah, Bapak mampu untuk berdiri tapi Bapak mau duduk, ya capek banget ya, habis ngecor misalkan, capek banget, kita tinggalin, sayang, kita punya kebiasaan istiqomah, kita biasa sholat duha, kita biasa sholat sunnah lainnya, udah dia duduk deh, padahal mampu berdiri, ya boleh, kita duduk kalau di dalam masalah sholat sunnah, tapi dengan catatan walahu nisful ajri, tapi setengah pahalanya. Ya,
memilih untuk duduk, sah sholatnya, boleh sholatnya, tapi setengah pahalanya. Kenapa? Karena kita mampu berdiri. Lain halnya kalau bapak nggak mampu, kakinya keseleo, nauzubillah min dzalik, ada orang nih, jangan kita dia ada orang jatuh dari motor, kakinya keseleo, nggak bisa diri, dia sholat duduk, maka dia tetap mendapatkan pahala yang full, ya 100%. Kenapa? Karena ada udzur, karena ada alasan. Tapi kalau dia sehat afiat, ya bukan main, ya joget masih bisa joget. Dia sholat sunnah duduk, boleh gak? Boleh, tapi setengah pahalanya. Nisful ajr, setengah pahalanya. Jadi usahai banget kalau bisa diri, ya sayang kita punya pahala. Kecuali memang kita capek banget, ya atau ada hal-hal yang mungkin bisa menghilangkan kita punya keistiqomahan, boleh duduk deh sesekali, ya. Apalagi yang tua-tua, ini ngomong mungkin karena masih muda aja nih, yang alam kalau ada sampai tua gimana keadaannya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat afiatnya. Kalau udah tua-tua berasa, ya sholat tarawih 20 aja orang tua udah top udah, ya. Tapi memang kebanyakan orang tua kalau tarawih, anak mudanya tempur, ya sholat isya itu tempur di sana, pada perang anak mudanya. Orang tua memang yang rajin ibadah, ya memang begitu. Kita juga dulu mudanya gimana, ya kita mudanya bukan main, ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan taufik hidayah, kita bisa kembali ke masjid, kita bisa sujud, kita bisa ibadah. Ini nikmat dari Allah, syukurin, ya bersyukur. Berapa banyak orang sudah sampai umur tua, ya masih jauh dari masjid, diajak sholat masih susah. Kita alhamdulillah biar kata sholat kita penuh dengan kekurangan, tapi kita tetap semangat untuk ibadah. Wa kadzalika al-ittija', dan diperbolehkan juga kita miring, ya apa namanya bahasa Indonesia, miring, ya. Kita sholat sunnah nih, kita mampu diri, kita mampu duduk, gue miring aja deh, gue miring. Miring, males banget ini, males banget. Bukan pulangnya miring, kalau pulang miring enak. Sesampahnya tuh, kalau pulang miring enak. Kalau ada 40 hari pulang miring enak apa ya? Enak. Ditepokin sama bini. Wah, laki gue miring nih. Tapi kalau kagak miring, curiga deh. Lagi disuruh jam 10, kemana aja lo? Nah, tapi kan kalau ada tentengan, ada alasan ya. Paling kita miring, ya. Kita ke rumah orang tua, ya. Ke rumah mertua, miring jalannya. Bawa HP ke, martabak ke, ya. Buah HP ke, durian yang gocap juga nggak apa-apa, ya. Bawa, ya. Kemarin ada jalan Jogja, si Ajis nanya, dia berkata banyak banget bolanya. Tuh punya mertua, ada orang tua. Biar ingat kita, ya, biar ingat. Kalau masih punya mertua, bawain berkatnya 2 kotak, 1 kotak. Orang tua tuh gak pernah lihat apa yang diberi, tapi dilihat perhatian. Anak gue berkatnya nasi gocap, mau hilang banget duit anak gue nih. Nah, itu begitu Pak. Kalau masih ada orang tua, kita jangan lupa kalau habis senang-senang kita bawain, beliin kek. Kalau masih ada umi kita beliin dasar, apa aja yang murah yang kita sanggup kita beliin. Ya. Nanti dia senang Allah redho. Kalau redho urusan gampang nggak? Gampang. Ya Allah redho, urusan apa juga gampang. Rezeki nggak bakal seret, ya bakal berkah nanti. Ya. Jadi kalau misalkan dia mampu untuk duduk, tapi dia miring sholatnya, walahu rubu'ul ajr, ya baginya 1/4 pahala. Boleh sih sholat sunnah miring, ya bahkan tapi jangan diamalin, nyampein aja jangan diamalin, ya jangan diamalin. Banget kan miring bilang ketemu janda juga ada uang mungkin, ya naik motor nggak mau disetir ya,
bos sendiri, ya elah, gara-gara gagah lihat giliran sholat aja males banget. Biarin, jangan miring Pak, ntar miring beneran. Lah miring beneran dikubur. Ya, orang mampu untuk sholat diri atau dia mampu duduk, dia miring kebangetan males, ntar miring beneran. Miring beneran kan? Dikubur kan dimiringin. Ya, tinggal mampu miring dimiringin. Ya, tapi sah dari segi sah saja, boleh saja. Ya mungkin bisa kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit nih kita biasa pengen sholat duha udah miring nih nggak apa-apa ya. Walaupun rubul ajr ya, baginya 1/4 pahala. Wala yajuzu al-istilqa fi nafilati lil qadiri 'ala al-qiyam aw al-qu'ud aw al-ittija. Tapi kalau telentang ini tidak diperbolehkan Pak. Sholat sunnah telentang tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu. Sampai telentang nggak boleh. Ya, cuma sampai batasannya sampai mana? Sampai duduk dan miring. Kalau telentang dia mampu untuk sholat diri atau duduk atau miring. Kalau miring ya batas terakhirnya miring. Kalau sholat sunnah ya, dia mampu untuk miring, dia maunya telentang. Nggak boleh. Kalau dia mampu untuk sholat telentang, ya, maka tidak diperbolehkan sholat telentang. Ya. Finafilati di dalam sholat sunnah lil qadiri bagi orang yang mampu ala qiyami di atas berdiri, awil qu'udi atau duduk, awil ittija atau miring. Jadi sholat sunnah kalau dia mampu nggak boleh di dalam keadaan posisi telentang. Paling akhir adalah posisi miring. Ya. Terus ini rukun yang ketiga ya, berdiri bagi yang mampu. Mas'alatun, satu permasalahan. Mata yajuzul qu'udu fi shalatil fardhi. Kapan sih diperbolehkan kita duduk ketika kita sholat wajib? Kapan diperbolehkan? La yajuzu, tadi yang pertama sholat wajib nggak boleh duduk. Kalau dia mampu berdiri, kalau dia mampu ya, kalau dia nggak mampu ya boleh duduk, telentang mau gimana? Ya boleh. Tapi kalau dia mampu untuk berdiri sholat wajib, maka tidak diperbolehkan dia duduk, wajib berdiri kalau sholat wajib. Lalu kapan diperbolehkan bagi kita ya untuk sholat duduk? Ya, la yajuzu lahul qudud fil babi illa idza ajaza anil qiyam, kecuali kita nggak mampu untuk berdiri. Kalau nggak mampu lagi berdiri karena nauzubillah keserempet janda kali ini ya, keserempet. Kalau motor ini gak enak, bayangin ini enak kalau keserempet motor. Keserempet janda nyampe rumah ditabokin sama bini. Kakinya jadi miring dikit, dia nggak mampu. Ya, nggak mampu diri tuh, dia duduk boleh. Kalau dia nggak mampu, mampunya seperti apa? Seperti misalkan kita diperbolehkan untuk bertayamum, maka diperbolehkan. Seperti kalau misalkan kita sholat berdiri, makin tambah parah kita punya penyakit dan curah kita. Makin lama sembuhnya. Kalau kita sholat diri, penyakit kita makin tambah parah atau lama sembuhnya. Ya, atau bisa kehilangan kemanfaatan. Ya, kalau diri lama-lama bisa ini, bisa jatuh nanti patah lagi. Tadi dulu nyambung jadi lurus, maka boleh dulu. Ya. Au kanat masyaqqatan la tuhtamanu 'ada, atau menanggung rasa kesulitan atau keberatan yang tidak bisa ditanggung pada umumnya. Seberat. Seberat nggak bisa gitu. Oh, ngeri. Gimana tuh? Duduk deh. Dia nonjol. Ya, hari ini pemahaman soalnya. Apa duduk? Ya, nggak mampu kita duduk. Ya, pokoknya pada umumnya di manusia kalau kena sakit begini nggak kuat diri boleh duduk. Gampangnya begitu deh. Kalau pada umumnya di manusia, kalau berdiri kena penyakit begini nggak mampu berdiri, maka diperbolehkan dia duduk.
Ya bukan pura-pura tuh. Ya, ketusuk duri dikit ya kita ngomong apa? Nggak mau duduk dikit ketusuk duri ya jelas. Lebay banget dah ya. Itu nggak boleh tetap diri. Jadi pada umumnya gimana tuh orang? Ya kalau orang kena musibah atau ujian, penyakit atau apa, biasanya kalau kena penyakit begitu musuh boro-boro diri saat kencing aja kita mah diseret ya misalnya. Nah itu boleh dulu ya. Bisul juga kalau parah, bisul, bisul, anak kena bisul soalnya di betis, wow, anak baru ngerasain bisul di betis, anak sholat loncat-loncat, kayak orang main ini tuh, kayak anak kecil main gitu tuh, ya loncat-loncat, nggak bisa kita jauh, ngompet banget, ya kalau kita paksa pecah juga, wah udah deh, hanya duduk aja di sholatnya, ya sholatnya dulu, tapi tetap wajib sholat pak ya. Justru kalau kita kena penyakit justru makin kencang sholatnya, karena itu tanda-tanda Rasulullah kebalik gitu. Ya, udah banyak tandanya malah makin jauh sama Allah, bukan dekat harusnya, makin dekat. Ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah kena satu ujian yang pada umumnya orang berat menganggungnya, ya dia sholat berdiri dia nggak mampu, maka diperbolehkan dia duduk. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Ya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, ya seandai kata andai kata kesulitan tersebut bisa menghilangkan kekhusyuan, boleh duduk. Nah, makanya kita di Hadramaut di sana kan sunnah ketika sholat itu pakai ridak sunnah ya, dalam sholat ya, sunnah pakai ridak. Tapi anda perhatikan sebagian masyayikh sholatnya nggak pakai ridak, tapi ditaruh di tempat sujud. Anda ingat perkataan guru anda Syekh Abdullah Ba'udhan, beliau mengatakan amaliyah kita punya guru tidak bisa menjadikan argumen untuk pembenaran sampai kita tanya kepada beliau apa alasannya. Jadi kalau antum lihat anda sholat, antum nggak bisa menjadikan sholat anda sebagai pembenaran argumen, karena anda manusia biasa, bisa salah, bahkan sering salah. Sekali sholatnya begitu pasti benar, nggak juga. Yang namanya mungkin habis akhir bulan mungkin begitu ya, banyak utang misalkan, kepikiran, habis berantem sama bini. Lupa tasyahud awal, lupa ini, lupa itu. Ini nggak bisa dijadikan argumen sampai kita tanya. Syekh kenapa setiap sholat alasannya karena sebagian mazhab mengatakan khusyuk itu wajib. Makanya dia nggak mau memakai ridak ini menghilangkan kekhusyuan dia ketika sholat. Makanya kebanyakan ditaruh di tempat sujud. Kan kita kalau pakai ridak gimana sih? Betulin dulu kan? Sibuk betulin. Nggak sibuk tadaburnya, kecuali mungkin antum yang sudah mungkin sering kali atau sering mujahadah sampai khusyuk dalam sholatnya benar-benar menghadirkan. Nah itu saking segitunya kita punya guru ya, sholat ridaknya taruh di bawah, kenapa? Takut nggak khusyuk. Kalau kita emang nggak khusyuk dulu, ya nggak khusyuk dulu saking. Ya. Jadi ulama itu melakukan sesuatu ada alasannya, ada dalilnya. Nah kita nanya menjadi faedah buat kita, menambah keilmuan gitu ya. Sampai segitu juga kalau khusyuk bisa menghilangkan kekhusyuan kesulitan tersebut, maka boleh dulu. Kata Imam Romli, tapi Ibnu Hajar nggak boleh. Nah, kita pada umumnya memakai pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar, dua-duanya sama kuat, Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kalau di pesantren itu yang dibahas itu mulai Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu aja tuh dibahas. Pasti Imam Romli sama Imam Hajar sering berpendapat, sering berselisih. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i juga begitu. Kalau Imam Nawawi kan sampai meninggal nggak nikah pak, nggak nikah. Kalau Imam Rafi'i nikah. Imam Nawawi bilang mautul ilmi baina fakhidil mar'ah, matinya ilmu di dua belah paha perempuan. Ya orang biasanya kalau berhenti ngaji pas sudah kawin berhenti ngaji. Udah kerja dia berhenti ngaji deh, nggak ngaji lagi. Padahal Nabi bilang utlubul ilma minal mahdi ila
manggil ustaz nggak mau ngaji lagi. Salah, kesasar dia. Ya baru bisa dikit, dia merasa benar. Yang lain salah, nggak mau ngaji lagi, udah buat nggak mau ngaji lagi. Nah, nggak mau ambil faedah, manfaat dari orang lain, ya salah. Biar kata kita sealim apapun, semakin alim seseorang maka semakin sadar bahwa dirinya semakin bodoh. Ya, mendaqal ilmu daqa sadru. Orang yang sempit ilmunya, sempit dadanya. Ya, semakin sempit dadanya, daqa akhlaquh. Akhlaknya juga semakin sempit. Tapi orang semakin pintar, semakin alim, semakin tawadhu, merasa dirinya nggak punya apa-apa. Dia buka kitab A, B, C, ulama A, B, C, semakin tahu bahwa khazanah keilmuan itu sangat luas. Ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan atau gampang menyalahkan saudara kita yang muslim. Jadi Imam Nawawi begitu tuh, mautul ilmi ala baina sahidil mar'ah. Artinya ilmu di dua belah paha perempuan. Ya, maksudnya kalau orang udah nikah, udah dia nggak mau ngaji lagi nih. Ya, orang udah kerja nggak ngaji lagi, dia biarkan seminggu sekali dia nggak sempetin, sebulan sekali kagak, kuliah subuh nggak pernah hadir, rugi ya begitu. Ya. Ya. Ini Imam Nawawi nih, cuma ini nggak ikut nih Imam Nawawi nih, ini ikut Imam Rafi'i deh. Ya. Ya. Biasanya kan kita suka ngambil pendapat Imam Nawawi. Kalau begini Imam Rafi'i deh. Karena Imam Rafi'i bilang hayatul ilmi baina fakhidil mar'ah. Hidupnya ilmu itu di dua belah paha perempuan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi pusing, ada bini jadi semangat. Ya, jadi malas dipijitin, jadi segar lagi, dikasih kopi segar lagi ya. Ketika ente mau ngambil siapa Bang Tommy, mau Imam Nawawi, Bang Rafi'i, Bang Tommy. Setelah deh. Kalau Imam Nawawi gitu, Imam Rafi'i gitu, sama-sama benar ya. Nggak mau ambil mana Imam Rafi'i deh, nggak sanggup Imam Nawawi ya. Ustaz Sahab nggak sanggup benar ya Imam Rafi'i ya. Nah ini tadi sekilas tentang perbedaan antara Imam Ramli dan Imam Rafi'i, Imam Ramli dan Imam Hajar dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Lalu kaifiyatus salatihi idza ajaza anil qiyam. Ya, cara sholat ya, kalau apabila kita lemah dari berdiri, ya, kita nggak mampu berdiri, caranya gimana? Ya, kalau pertama kita nggak mampu berdiri, yusalli qa'iman munhaniyan. Ya, kita sholat berdiri agak miring dikit, ya, nahanin gitu. Ya, ya, kalau pakai bahasa kita agak doyong dikit deh. Ya, diri juga nggak mampu diri, temen diri cuma ada miringnya dia. Ya, boleh. Ya, kalau kita nggak mampu berdiri ya, bukan mampu berdiri. Kalau sholat wajib mampu berdiri, jangan salah paham nih. Ntar lagi pas tidur, pas melek dengarnya oh boleh nih, nah begitu lagi nggak nyambung. Ya, jadi kalau kita nggak mampu untuk berdiri, ya karena alasan syariat, ya, na'udzubillah sakit dan lain-lainnya, maka kita diperbolehkan yang pertama sholat berdiri tapi sambil miring, tapi dada tetap ke kiblat ya, dada tetap ke kiblat, miring ke sono lagi nyasar lagi. Ya tetap menghadap kiblat, memang misalkan nyender ya, agak miring, agak doyong dikit, tapi dada tetap mengarah ke arah kiblat. Fa'in ajaza, nggak mampu juga nih, sholat berdiri nggak sanggup kan berdiri. Ya Anda pernah tuh waktu di Yaman, Anda kan punya darah rendah, Anda sholat di soft tengah, soft tengah. Pas banget di akhir bulan itu baca surat Qaf sama surat Jum'ah imamnya itu udah masyhur deh. Selebihnya sama ala-ala Al-Ghasyiyah kecuali akhir bulan setiap bulan Hijriah baca surat Qaf dan surat Jum'ah imam. Nah, kita pas khotib naik kita tidur kan, biasa ngaku aja dah ya, yang pura-pura dah khotib kita tidur kan, pas bangun buyong gitu deh. Allahu Akbar. Waduh goyang dem udara menangkap putih semua. Ada pindah ke duduk. Ya, daripada jatuh. Ya, pindah ke duduk. Cuma hanya malu karena sholat gue di tengah. Besok-besok di belakang kalau kamu ini. Ya, sholat di tengah duduk kan malu lihatin orang. Ya, kenapa? Nah, itu kalau kita nggak mampu berdiri, bapak nggak mampu berdiri, jangan maksain berdiri, ada pingsan. Duduk aja pindah langsung.
Ini orang kadang-kadang nggak paham, diri terus maksain sampai pingsan akhirnya. Dibanding yang belakang, aki-aki lagi 70 tahun ditibanin. Ya, nggak mampu diri, duduk udah. Sekira-kiranya bikin kita bahaya, duduk. Apa ya? Apalagi kalau imamnya panjang. Ya, kalau baju surahnya panjang, kadang-kadang kita pilih-pilih juga ya. Jangan terlalu berlebihan kalau imam kita banyak orang tua. Ya, kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Nabi kan ma'ruf kalau sholat sendiri baca surah yang panjang. Kalau ketika ramai surah-surahnya yang pendek-pendek. Kenapa nggak mau nyusahin? Ya, kan banyak hadisnya yang siapa? Mu'az yang diomelin sama Nabi gara-gara baru sujud baca surah yang panjang. Ya. Kalau sendiri tahajud, baca itu Al-Baqarah, apa-apa. Yang kedua Al-Imran, apa-apa baca. Gak ada yang lihat deh. Ya. Tapi kalau lagi rame-rame, ya kita pilih-pilih deh. Apalagi belakang kita ini 80, ada yang 90. Yang mau sholat jamaah, alhamdulillah, masya Allah. Ya, kita minimal sholat yang agak sedang deh, waduha. Ya. Kalau Al-Ikhlas ya, setuju semua pasti muafik. Al-Ikhlas mantap udah Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas itu ikhlas, yang baca ikhlas, yang dengerin ikhlas. Ada yang tidur itu orang baca ikhlas, ada ikhlas kan? Terbezu aja ya, terbezu ya. Kalau dia nggak mampu sholat diri sambil miring, fa'in ajaza sholat ala rukbatih, dia sholat di atas dua dengkulnya. Kalau dia nggak mampu, dia sholat di atas dua dengkulnya. Jadi nggak langsung muftarish ya, sholat di antara di atas dua dengkulnya. Fa'in ajaza nggak mampu juga dia, dengkulnya bisul, bisulan atau ada bis jatuh, ada koreng, waduh perih, ya boleh badan itu merot lagi, gemuk lagi, nahannya berat ya, nyerah. Fa'in ajaza sholat aja, kalau dia nggak mampu nggak baru sholat dulu. Wal afdal ayyakuna muftarishan, afdalnya posisinya adalah ketika duduk mau iftirash ya, duduk tasyahud awal. Apa sih iftirash? Tasyahud awal. Boleh kan duduk yang lain? Boleh. Kalau di Hadramaut tuh ada pernah lihat sebagian aki-aki ajus itu nggak bisa nekuk kakinya. Duduk iftirash itu menyakitkan dia. Akhirnya dia duduk tarabuk pas sila. Pas sujud bangunnya sila nih. Kalau itu begini sholat. Terus sholat begini sila. Boleh nggak? Boleh. Cuma afdalnya iftirash. Tapi sebagian orang tua ini nekuk kelamaan sakit juga. Ya, kita yang muda jangan belagu-belagu. Kita belum ngerasain aja orang tua. Kita nggak tahu mungkin dia nekuk sakit. Ada iftirash. Boleh nggak? Boleh iftirash. Boleh iftirash, boleh tarabuk. Tapi afdalnya iftirash. Duduk. Iftirash duduk seperti tasyahud awal ya Pak ya. Tasyahud awal ya begitu. Kalau nggak mampu juga, fa'in ajaza sholat mutajji'an. Kalau kita nggak mampu juga duduk, maka boleh kita miring. Miring wal aula ala janbihil ayman. Lebih utama di atas lambung yang kanan. Lambung yang kanan kita miring. Kayak di kubur ya Pak. Di kuburan kita miring. Sunnah sholat harus tidur juga sunnahnya ada kanan ya. Jadi tidur miring ke kanan. Itu apa sih gunanya ya? Hikmahnya biar kita ingat suatu saat kita dimiringkan nanti sama tetangga kita, sama orang-orang, dimiringkan. Jadi afdalnya ada janbihil ayman, afdalnya kita miring ke sebelah kanan. Miring sebelah kiri boleh, cuma afdalnya ke kanan. Fa'in ajaza mutajji'an, kalau kita nggak mampu juga tuh sholat miring nggak mampu juga, nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nggak sampai keadaan seperti ini nih. Ini nggak enak, kita tahu aja dah. Ngamalin jangan dah. Kenapa ya? Kalau ngamal begitu sakitnya parah. Ya benar apa enggak? Ya jadi ilmu yang kita nggak mau amalin ini, yang kita amalin yang parah tuh ya. Dia sakit parah begini. Atau sakit yang lama di rumah sakit. Aku lihat. Ya kita berharap kita bisa diri deh, minimal duduknya udah.
Fa'in ajaza sholat mustalqiyan ala kafara, kita terentang di atas yang kita apa ini namanya? Ini apa namanya Indonesia? Oh iya, sini dia. Ya, nanti muka dan kakinya menghadap kiblat. Ya, nanti ada cara-caranya nanti kita pelajarin. Ya, ini masalah kaifiatnya dulu. Ya, nanti gimana apa yang menghadap kiblat tapi aja. Nah, nanti diajarkan. Kalau kita nggak mampu miring, maka kita sholat telentang, ya, bahasa gampangnya telentang. Nah, ala kafahu di atas ini apa namanya tempurung itu dia. Wa yu'mi bi ra'sihi inda ruku'i wa sujud. Ya, nanti agak digerakin begitu. Ya, sholatnya agak miringin, ya, ditundukin, kasih isyarat ya dengan kepalanya ketika ruku. Ya, jadi kalau ruku sujud agak dikit lagi. Gitu ya. Susah saya dapat rebahan ya bisa rebahan tuh. Oh sujud juga. Ya, biasanya kalau sujud akhaf lebih rendah lagi. Jadi bedain antara ruku kita ngerendah sedikit, kalau sujud agak nundukin lagi. Jadi bedakan, jangan sama. Orang sholat duduk kadang-kadang ketika pas sujudnya sama dengan posisi ruku, padahal dia bisa untuk melebihi, ya, untuk melebihi sujud posisinya. Ya. Jadi sujud itu lebih akhfat, lebih rendah dibandingkan ruku. Kalau kita misalkan sholatnya nggak mampu untuk berdiri, kita duduk, ya, jadi bedain rukunya segini, ya sujudnya segini, ya, gitu ya. Fa'in ajaza, nggak mampu juga nih, ya Allah, ya nggak mampu juga. Au ma'abi ajfani, kalau nggak mampu juga maka dengan gerakan kedipan kelopak mata. Ya, jadi pakai kelopak mata. Kalau nggak mampu juga telentang, pakai mata. Ya, jadi dia sampai nggak sholat ya. Gunanya orang yang nemenin sakit tuh, gunanya ingetin, jangan lupa sholat. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu juga ajra arkana sholat ala qalbihi. Kalau nggak mampu juga ngedipin mata, dia jalanin rukun-rukunnya di hatinya. Matanya mulai terus begini, nggak bisa kedip. Ya, maka dia jalanin rukun-rukun sholat di hatinya. Di hatinya takbir gitu. Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Dijalanin rukun-rukunnya di hatinya. Kalau dia nggak mampu juga kedip, nggak mampu juga, bungkus dah. Ya, bungkus dah. Ya, sholat isyhadu